Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi kita di Reading Tarot. Seperti biasa, kita akan membahas tentang love life reading. Untuk tema kartu kita kali ini, ya. Seseorang yang saat ini sedang merindukanmu. Kita nanti lihat siapakah dia, oke? Dan tentunya kita akan tetap mendengarkan message dari alam semesta, oke? Tentang seseorang, oke? Yang saat ini memang benar-benar berharap kehadiranmu atau merindukan. Kita tarik energinya untuk hasil. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke. Aku sapa dulu yang baru bergabung. Selamat datang di channelnya Alisa. Terima kasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku, ya. Untuk tetap semangat di sini bikin videonya. Oke, kita ready ya. Knight of Swords, adakah seseorang yang merindukan dirimu saat ini? Wow, di kartu The Moon. Dan kita lihat di Nine of Wands. Oke, lagi dua kartu, kita tarik energinya. The Harapan. Wow, seorang ini sangatlah egois. Oke, The Hermit. Nah, tetapi di balik keegoisannya ini, tahukah kalian dia benar-benar menyimpan rindu yang cukup dalam. Dan sebenarnya dia diam-diam memperhatikan media sosialmu di Nine of Wands, ya. Dia merasakan begitu beban berat, ya. Ini beban rindu, beban tidak komunikasi, ya. Beban dari buah ego yang terlalu tinggi di kartu The Hierophant ini, ya. Di Knight of Swords ternyata pikiran dia nggak stabil ya hari ini atau dari kemarin-kemarin. Di kartu The Moon dia bertanya-tanya apakah bisa hubungan ini akan baik kembali. Apakah ada momen untuk pertemuan selanjutnya dengan dirimu? Ya, kalau dibilang apakah dia merindukan dirimu saat ini, jawabannya adalah iya. Beranikah dia untuk jujur padamu? Jawabannya adalah tidak. Oke, di kartu The Hierophant ini, mampukah dia meluluhkan atau di sini mengalahkan egonya, ya. Sementara hatinya berbisik rindu pada dirimu, tetapi kenapa dia tidak bisa mengalahkan egonya sendiri? Untuk sementara waktu, yang dia lakukan di sini adalah memantau kamu diam-diam. Apakah dirimu saat ini sedang merindukan dia juga? Di kartu The Hermit terlihat mungkin tidak secepatnya, tetapi karena nggak tahan lagi akan ada seseorang yang tiba-tiba menanyakan kabarmu. Bisa jadi ini di akhir tahun atau di akhir bulan ini. Bisa jadi, ya. Aku ingin menyapa dulu zodiaknya. Di sini ada si Scorpio, Aries, Virgo, Pisces, Taurus, dan Capricorn. Ada terlihat juga dari Gemini. Oke. Sebenarnya di sini kayak aku melihat gengsi seseorang ini sangat besar. Ya. Perasaan rindunya itu ditepis karena dia nggak mau ngubungin duluan. Nah, kayak ada perasaan gengsi bener deh, kayak harga dirinya gitu ya. Tetapi sampai kapankah seseorang ini akan bersikap seperti ini terus-terusan, ya? Di kartu The Hermit dia akan menyerah. Oke, dia akan menyerah. Di sini akan menghubungi dirimu, ya, cepat atau lambat dia akan merasa benar-benar nggak punya jalan keluar,
Mungkin ada yang udah ngasih sinyal, kode ya ke dirimu ini. Kalau dia intinya ada di mana gitu. Mungkin ada yang update status, mencari perhatian. Ya, jika ditanggepin dingin dia akan semakin bingung. Ya, boleh aja dilihat aja. Tapi didiemin gitu. Saranku seperti itu. Biarkan dia yang datang. Biarkan dia yang menghubungi. Kalau ingin ngetes, pasangan kalian ini memang benar-benar bisa untuk mengalah di dalam suatu hubungan. Apakah dia benar-benar sayang terhadap dirimu? Itu bisa. Sekeras kerasnya hati, itu akan bisa luluh. Segede egonya, dia juga akan hancur menahan perasaan rindu. Coba. Jika seorang yang ego itu minimal bertahannya 3 bulan sih. Ya, bertahannya 3 bulan dari no komunikasi. Kalau lebih dari itu, aku saranin berarti dia ini orangnya nggak bisa ngalah. Ya, nggak bisa ngalah dalam hubungan. Jadi dia akan menjadi seorang yang lebih dominan. Akan lebih ingin didengar egonya gitu. Ya, ini sekedar share ya, aku share ke kalian. Kalau lebih dari 3 bulan, dia tidak ada komunikasi, tidak mampu untuk intinya tidak ada itikat baik dengan dirimu memperbaiki satu hubungan. Udah sesayang-sayangnya dia sama dirimu, ini nggak akan menemukan keselarasan jika dirimu ini punya kriteria seperti seorang pasangan yang bisa diajak bertoleransi. Biasanya seorang yang bisa diajak bertoleransi, dia akan menghubungi kok. Walaupun segede apa egonya. Cuman menunggu waktu kali ya, oke? Nah, ada seorang yang akan datang. Karena udah nggak tahan, ya. Di Nine of Swords udah kelihatan ya. Di sini pikiran dia kacau. Nggak ada komunikasi, apalagi dia update status, kamu diem. Wah, udah. Ya, di kartu The Hierophant ya biarin, kalau dia masih ego ya biarin aja. Kalian tenang, ikutilah alur permainannya gitu, jangan panik gitu. Kalau dirimu seseorang yang panikan, seseorang yang bucin, nah kalau seorang yang ego ini diperlakukan terus, dikasih makan egonya, dia nggak akan pernah mau mendengar apa isi hatimu, apa yang kamu inginkan dalam satu komitmen. Dia hanya ingin didengar, itu. Oke. The Emperor. Ya. Wow. Ada seorang yang di sini merasa dijadikan korban oleh dirimu. Dia merasa menjadi korban. Ya, korban ketidakpastian. Oke. Korban PHP lah ya. Ada yang merasa seperti dipermainkan oleh dirimu. Berarti emosinya dia mulai kepancing nih. Jika ada dirimu yang saat ini ingin mengasih pelajaran pasangan ya, aku lihatnya seseorang ini sudah kena secara emosi ya, sudah kena ya. Dia menganggap dirinya itu sebagai korban ya, dirinya itu sebagai korban. Nah, dan kamu di sini dilihatnya sebagai seorang yang mempermainkan hatinya. Mungkin ada yang update status merasa jadi korban, dipermainkan, di PHP-in oleh dirimu. Tenang aja, nggak usah direspon terlalu berlebihan. Dan ciri-ciri seorang yang merindukan dirimu itu adalah no contact, dia egonya terlalu besar, terus di sini apa-apa maunya diturutin.
ya, tapi dia sebenarnya masih sayang, gengsian, ya, gitu. Di kartu The Emperor ini dia menganggap dirimu ini keras kepala gitu loh. Nah, berarti dia punya prinsip dong. Kalau menganggap dirimu atau memandang dirimu saat ini keras kepala, dia punya prinsip. Punya prinsip kalau dia ini benar gitu. Jadi dia juga mempertahankan apa yang menjadi sesuatu yang dia yakini nih di dalam hubungan kalian. Apa mungkin dirimu dibilang keras kepala gitu kan. Yang aku lihat sih di sini dirimu mencoba untuk membuat dia mengerti gitu loh. Dengan diam, dengan menjaga jarak, bahkan di sini berusaha untuk mengalihkan perhatian, walaupun sebenarnya dirimu nggak lupa sepenuhnya terhadap seseorang ini. Nah, yang merindukan dirimu saat ini juga terkoneksi batin dengan sangat kuat loh, secara emosional, dan di sini kalian saling diam, ya. Ten of Coin, ya. Ini ada seorang yang jauh di sana, ini LDR ya, yang lagi merindukan dirimu di Wheel of Fortune. Dia ini sebenarnya ada yang dirimu ini punya pasangan yang selalu support ya, menjadi yang terdepan. Ini kan energi random ya. Oke, jadi tidak semua yang menonton videoku ini akan bisa resonate. Tempatkan di situasi dirimu masing-masing ya. Di Wheel of Fortune aku melihat ada seorang pasangan, ada seseorang yang intinya di sana itu merasa dirimu ini berharga gitu ya, berharga. Banyak yang mudah mungkin dia lakuin untuk membuktikan rasa cintanya sama dirimu. Ada yang seperti itu. Ya mungkin dari support dia memberikan bantuan secara finansial, terus selalu ada di saat dirimu punya masalah gitu. Aku lihatnya ada. Ini ada dua energi, seseorang yang sayang dan seseorang yang egois juga ada gitu ya. Jadi kalian yang menonton videonya ini akan bisa kayak memilah-milih ya apa yang aku sampaikan kayak gitu ya. Dia seseorang maskulin yang cukup excited ya, cukup semangat banget gitu ya mendekati dirimu ini. Dia sangat merindukan. Bahkan di antara mereka ini udah ada yang punya pasangan tetapi mencoba deket-deket nih. Oke, jaga jarak. Dan kenapa sih aku bilang oke jaga jarak, takutnya nanti kalau udah merasa nyaman gitu kan, udah merasa ngeklik, tapi sayangnya di belakangan kayak nggak ada kepastian gitu, hatinya retak dong gitu, ya nggak sih? Terus di Wheel of Fortune ini ada yang juga single nih. Kamu yang sudah single, ya udah pernah ya menjalin hubungan atau komitmen, pernah berumah tangga gitu ya, mungkin single mom gitu. Di sini ada yang kasarannya mungkin dia ini kayak dibilang berondong gitu kan ya. Lebih muda dari dirimu. Ini ada perasaan dia yang menggebu-gebu ke diri kamu gitu kan ya. Secara perasaan aku lihat ini orang tulus sih ya, tulus gitu, cukup posesif ya aku lihat gitu. Tapi ada yang juga diem dari kalian tuh sebenarnya bukannya mau pergi gitu, tapi di sini kayak lebih mencari perhatian aja ya, mungkin sikapnya agak manja gitu, tapi sebenarnya dia ini dewasa. Kalau secara kecocokan dan tanggung jawab ya, tanggung jawab, ini seorang maskulin energi memang dia ini lebih ini ya, lebih muda dari kalian, tetapi aku melihatnya dia itu ada tanggung jawab yang bisa mungkin membawa komitmen ini ke jenjang yang lebih serius, bisa menerima kehadiran anak kalau sudah ada anak ya. Kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Wah, Two of Coin. Nah, di sini dia seorang yang pekerja keras. Ya, prioritasnya memang sih pekerjaan dan karirnya saat ini mungkin lagi naik gitu ya. Dia butuh waktu untuk bisa bertemu dengan dirimu. Kalian ini beda negara, terus beda kota juga, mungkin bahkan beda secara profesi kayak gitu. Dia ini lagi mengejar cita-citanya, tapi dia tidak pernah melupakan dirimu juga kayak gitu. Ini semakin kesini aku sedikit menarik satu energi yang manis untuk kalian
Ya, untuk kalian nih ya yang lagi ada di sisi umur 25, 21, 19 kayak gitu nih ya. Ini lagi benih-benih cinta lagi tumbuh nih. Ada seorang yang fall in love dengan dirimu, yang benar-benar lagi ngejar karir nih, memantaskan diri ya sebelum bertemu dengan dirimu dan dengan kedua orang tuamu juga kayak gitu. Ih, manis banget gitu ya. Oke, Queen of One. Wah, dirimu sudah menemukan belahan jiwa ya. Dia dan dirimu ini satu misi. Begini, ketika bertemu bahkan ada rasa kagum yang cukup mendalam. Mungkin ini cinta dari masa-masa yang dulu gitu ya. Belum ada, intinya tepatnya ini ada komitmen gitu loh. Tapi aku lihat dari segi umur kalian ya mungkin nggak beda jauh gitu. Kayak ya sama-sama ingin ada romans, satu asmara yang apa ya, yang romantis lah ke depannya gitu kan aku lihatnya. Jadi di sini kayak energinya tuh imut gitu ya. Dia ini sebenarnya kalau di pandangan dirimu ya, di pandangan dia mungkin seorang feminim yang cukup prospek, keibuan gitu, lemah lembut. Terus di sini dia masih menetapkan hati untuk dirimu gitu. Jadi siapakah dia? Dia mungkin sering ya kayak menyapamu gitu lewat call kayak gitu. Jadi aku lebih melihat kekaguman dia kepada dirimu ini udah dari dulu gitu ya. Mungkin ya bisa jadi ini love di ketika kalian menempuh pendidikan ya di sini ya. Jadi mungkin sama-sama masih terbawa sampai sekarang kayak gitu aku lihatnya ya. Sekarang energinya itu kayak lebih manis ya gitu ya. Ada juga sih energi yang lagi pahit-pahit gitu ya, tidak berkomunikasi tetapi masih sayang ke dirimu ya. Kita lihat, tapi memang dia akan ada pergerakan nantinya setelah tidak dihargai. Dan untuk time waktunya aku cuman bilang 3 bulan. 3 bulan itu adalah waktu yang cukup untuk seseorang menunjukkan apakah dia ini pantas untuk dirimu atau enggak. Ketika tidak komunikasi, apakah dia ada effort, apakah dia ada pergerakan untuk menghubungimu. Kalau sudah tidak ada, siap-siap untuk menata hati, move on. Begitu ya. Oke, kita lihat lagi. Wow, Four of Queen ya. Di sini ada kabar bahagia, kabar bahagia. Seseorang akan memberikan surprise-nya. Mungkin adakah yang ultah di bulan ini? Ya, aku siapa sih zodiaknya pasti Scorpio ya. Scorpio lagi ultah. Semoga bahagia, panjang umur ya, dan dimudahkan rezekinya gitu ya. Apalagi dalam percintaan semoga mendapatkan orang yang setia. Karena bagi Scorpio kejujuran adalah yang pertama gitu. Oke. Ada kado Temperance. Aku melihat di sini energi seorang yang merindukan dirimu ini, dia benar-benar merasa beruntung memilikimu. Dia dihadirkan dekat denganmu. Ini sepertinya ada seorang yang diam-diam nih suka, tapi dirimu udah tahu sih ini satu teman kerja nih ya. Mungkin di tempat kerja kalian saling support. Ayo di sini ya. Dia kadang senyum-senyum gitu ya kalau mungkin pulang dari tempat kerja, dari kantor ya, mungkin kalian satu kantor kayak gitu. Ada momen-momen yang manis yang mungkin di sini membuat dia jatuh hati. Nah, gini loh. Ada yang bilang cinta tumbuh karena sering bersama. Ya, karena merasa cocok, merasa nyaman dan nyambung di sini. Seorang ini ada perasaan kangen nih. Ayo, kalian pasti tahu siapa dia. Sering banget loh bantu jadi teman curhat. Tapi dia nggak berani nih menyatakan perasaannya, ya. Dia masih mencari celah nih, kapan ya harus menyatakan perasaan ke dirimu, diam-diam nih, ya. Tentunya salah satu seseorang ya yang paling kangen saat ini dengan dirimu adalah seorang yang spesial di hatimu. Dia jauh. Terus seorang ini ada juga yang tidak komunikasi seperti yang ku bilang tadi. Perlahan mungkin energinya akan mendekat.
ada yang caper ya, cari perhatian, mungkin lewat status media sosialnya. Ya, aku cuman bisa bilang, ketika dia mencari perhatian, ya sedikit apresiasi. Ya mungkin apa yang dia post gitu, kalau masih sayang gitu ya. Dia main tarik ulur. Ya, seseorang ini ada yang main tarik ulur. Sebenarnya dia lagi kangen sama dirimu. Coba diimbangi permainan tarik ulur itu. Jangan terlalu over. Walaupun kalian tuh sayang sama dia, ya jangan terlalu over. Oke? Jadilah seorang yang bisa dibilang, karena begini ya. Seorang maskulin itu ngelihat seorang feminim. Ya, sebenarnya ketika tidak begitu respon dibilang seorang feminim itu sombong. Ya, tapi sebenarnya seorang maskulin itu suka tantangan kan? Ya, kita buka kartunya sedikit, maskulin energi. Dia suka tantangan. Dia suka seorang feminim yang sulit untuk ditaklukkan. Ya, seperti itu. Dia punya adrenalin untuk berpetualang gitu. Jadi jangan heran ketika sudah punya satu, dia masih tertantang dengan sesuatu yang lain. Entah itu cuman iseng atau pengen membuktikan. Gitu ya. Tahukah seorang maskulin energi, ya aku bilangin kalian, kalau seorang maskulin energi, sebesar apapun power kalian, ya ketika mendekati seseorang diterima dengan baik kehadiranmu, tetapi ketika sudah punya pasangan, tolong dirim ya, dijaga pasanganmu. Jangan sampai hatinya merasa tersakiti. Kurang lebih begitu. Kalau seandainya masih belum siap untuk menjaga hati, lebih baik tidak usah berkomitmen dulu, biar tidak ada yang tersakiti. Temenan aja dulu, cari happy-nya. Jangan terburu-buru membuat satu komitmen tetapi hati masih belum siap untuk satu dengan untuk stay dengan satu hati. Oke, ya. Dan pesannya hari ini adalah untuk kalian, magis manifestasi, your dream, vision and goal become reality. Stay fokus. Nah, ini ada sesuatu yang akan menjadi kenyataan. Ayo semangat ya. Apakah mimpi kalian di sini? Ya, mimpi tujuan. Mimpi dan tujuan kalian itu akan menjadi satu kenyataan. Ya. Tetaplah fokus, stay fokus dengan apa yang lagi diinginkan saat ini. Apakah menginginkan seseorang, ya fokuskan aja energinya, perbanyak doanya. Apakah ingin membeli sesuatu, ayo jangan dibagi-bagi energinya, fokuskan dulu ke situ. Apa yang menjadi prioritas kalian, fokuskan dulu. Ya, di sini ada magis manifestasi. Aura keberhasilannya ini ada gitu loh. Yang mau nembak feminim energi ya, wanitanya bisa nih ya. Apalagi sekalian yang mungkin lagi para maskulin yang lagi nonton video saya ini, nanti diterima nggak ya? Ya positive thinking dong, pasti diterima kok ya di sini. Seorang maskulin, seorang feminim energi ketika merindukan seseorang di luar sana, dia seorang maskulin yang keras kepala, ya didoain, dipercayain aja gitu kan. Pikiran kalian dimantapkan lagi, rasanya dimantapkan lagi, dia akan datang. Oke? Itu juga menjadi satu aura magis loh. Ya, magis bukanlah hal-hal yang selalu menyeramkan, tapi pikiran dan daya tarik kalian itu juga suatu magic. Gitu. Oke. Kita yuk lanjutin yuk. Di bawah enjoy aja. Kejutan yang akan diberikan oleh seseorang ini ada fokus, ada perhatian dari seseorang.
Ini ada ini lagi ya. Aku lihat koneksi. Bukan secara batin ya, tetapi mungkin akan ada yang tiba-tiba gitu ya, nongol di depan kalian atau telepon gitu ya. Ada satu energi yang terus kayak menarik dia. Bisa jadi dari The Magician, pikiran dirimu ya, doamu gitu, afirmasimu, visualisasi, mantapkan lagi ya. Ada hubungan yang belum selesai, akan dibicarain lagi ya. Ini kejutan-kejutan, ada amarah seseorang yang tidak menentu, yang nggak di luar dugaan lah ya. Ada perasaan hampa. Wow, duh, kenapa ya? Di sini aku lihat kejutannya memang ada seseorang yang akan datang. Tetapi bisa jadi ini orang baru atau orang lama. Kalau orang lama, hatimu sudah tidak bersama dia lagi gitu, kayak udah jauh banget gitu kan ya. Mungkin di sini ada satu energi yang udah dirimu fokuskan ya. Ini ada kemarahan seseorang yang tidak terduga-duga ya, bahkan dia mungkin gak akan terima ketika ditinggalkan. Nah, mungkin dirimu ada yang mau meninggalkan seseorang nih. Kejutannya ya di sini ya, aku lihat di luar dugaanmu gitu loh, di luar dugaanmu. Mungkin dilihat seseorang ini udah cuek dan nggak mau ada tegur sapa, tapi ketika dirimu bilang oke, kita selesai, kok dia kayak ada ketersinggungan gitu, kayak ada kemarahan gitu ya. Yang sebenarnya di sini yang merasa tersiksa siapa sih, dia atau dirimu gitu. Tapi yang aku lihat lebih ke dia ya, karena dia yang ego, dia yang menahan kedatangannya sendiri ke dirimu gitu. Sebenarnya kalau dirimu ini kalau dibaikin ya bisa lebih baik gitu. Sudah cukup mungkin memberikan kesempatan untuk seseorang yang sudah banyak drama di dalam kehidupanmu kayak gitu. Udah waktunya dirimu bahagia, udah waktunya dirimu menyambut masa depan yang lebih baik ya. Ada hal-hal yang akan menjadi kenyataan yang dirimu pikirkan, yang dirimu doakan gitu kan ya, yang diminta di dalam doa maksud saya, kayak begitu. Sebenarnya kalau reading di tempatku ini lebih banyak dikasih wejangan atau diajak kayak sedikit kayak apa gitu ya. Oke, jatuh cinta kembali, oke lah, jatuh cinta kembali, jangan dirusak ya moodnya ya. Ada gairah yang menyala kembali. Sepertinya kalian akan bersama dengan seseorang yang tepat. Ini berita bahagianya begini gitu kan ya. Cinta tidak terbalas. Ini ada orang yang udah kalian tunggu, tetapi ternyata dia sudah punya pasangan. Lepasin ya, biarkan dia bersama dengan pasangannya. Insya Allah kalian akan diberikan yang terbaik, yakin deh ya. Nih, berusahalah, cinta yang besar menuntunmu untuk berusaha bertindak. Ini seseorang biar mengambil tindakan. Kalau dia benar sayang, biarin udah dia yang datang ke dirimu gitu. Makanya kan aku kasih waktu tadi 3 bulan aja lah gitu. Jangan lama-lama ngasih waktunya. Kalau memang 3 bulan udah nggak datang ya udah, bye. Kamu berhak untuk bahagia. Mau maskulin yang dengerin video saya ini, mau seorang feminim, kalian berhak untuk bahagia. Jangan menanti seseorang yang udah nggak peduli, apalagi dalam waktu 3 bulan. 3 bulan itu berapa hari? 1 bulan aja berapa hari? Dihitung dong, kalau 3 bulan berapa hari? Oke, bergurau ya, bukan. Aku di sini tuh cuman pengen menyadarkan gitu loh. 1 bulan itu ada berapa hari? Nah, dikalikan 3 bulan. Berapa hari aku harus menunggu dirimu? Lama, gitu loh. Apakah dirimu ini nggak pantas bahagia gitu? Ya pantas dong, gitu. Cukup di hari itu aja, maksudnya waktumu diulur-ulur dan ditunda-tunda gitu. Untuk satu kebahagiaan, kamu harus berusaha menatap masa depanmu ini dengan lebih percaya diri gitu. Kamu berharga, kamu pantas dicintai, intinya layak diperlakukan dengan baik gitu. Tentunya dengan dirimu sendiri yang memulai, bukan orang lain loh ya. Oke. Untuk masalah readingan cukup sampai di sini dulu ya. Di next time kita akan
berjumpa. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Oke. Akhir kata, permintaan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.